selamat pagi untuk anak-anak ibu semuanya. Tetap semangat dan selamat belajar untuk materi kita hari ini. Di dalam sel terdapat kromosom. Kromosom itu bentuknya seperti pita ya. Kromosom pada tubuh manusia jumlahnya 46 buah atau 23 pasang. Nah, kromosom adalah zat pembawa sifat keturunan. Gregor Johann Mendel disebut sebagai bapak genetika karena Gregor Johann Mendel lah yang menemukan ilmu yang mempelajari pewarisan sifat pertama sekali. Nah, ilmu yang mempelajari pewarisan sifat ini disebut sebagai genetika. Gregor Johann Mendel meneliti pola pewarisan sifat pada tumbuhan kacang kapri atau Pisum sativum. Nah, tahukah kamu kenapa Mendel memilih kacang kapri dalam penelitiannya? Alasannya adalah, pertama, kacang kapri menghasilkan banyak keturunan. Yang kedua, daur hidupnya pendek. Yang ketiga, mudah melakukan penyerbukan. Dan yang keempat, mempunyai sifat-sifat beda yang mencolok. Kamu perhatikan gambar di sebelah kanan dari bentuk biji, bunga, polong, dan batang. Nah, apa itu galur murni? Galur murni adalah tanaman yang apabila melakukan penyerbukan sendiri menghasilkan keturunan yang memiliki sifat sama dengan tanaman induknya. Galur murni yang dipilih Mendel yang mempunyai beberapa sifat mencolok: bentuk biji matang, warna biji, warna bunga, warna polong muda, bentuk polong tua, kedudukan bunga, dan tinggi tanaman. Kamu juga perlu mengetahui bahwa di dalam mempelajari genetika ada beberapa istilah-istilah. Yang pertama, lokus. Lokus itu adalah letak gen pada kromosom. Kemudian ada alel. Alel adalah pasangan gen. Kemudian ada istilah homozigot, yaitu dua alel yang sama pada satu lokus. Contohnya A besar atau M kecil atau P besar. Homozigot karena sama-sama huruf A-nya sama-sama huruf A besar, M kecilnya sama huruf M kecil, P besarnya sama-sama huruf P besar. Atau bisa saja A besar, B besar. Itu juga dikatakan homozigot. Nah, berikutnya heterozigot, yaitu dua alel yang berbeda pada satu lokus. Contohnya A besar, A kecil. Nah, kamu perhatikan satu huruf besar, satu huruf kecil, namanya heterozigot. Kemudian M besar, M kecil. Kemudian P besar, P kecil. Atau bisa saja A besar, A kecil, B besar, B kecil. Itu juga dikategorikan heterozigot. Nah, selanjutnya fenotip. Fenotip adalah sifat yang tampak atau kelihatan. Contohnya, bola mata berwarna coklat, itu kan kelihatan ya. Bunga berwarna merah, rambut ikal, dan seterusnya. Maka itu disebut sebagai fenotip. Nah, untuk genotip itu adalah jenis gen yang mengendalikan fenotip. Contohnya, C besar, C kecil, M besar, M besar, M besar, M kecil, R besar, R kecil, M besar, M kecil, B besar, B kecil. Jadi, kalau dia berupa lambang itu dikatakan sebagai genotip. Ingat ya, fenotip sifat yang kelihatan, genotip itu berupa lambang. Selanjutnya adalah parental. Parental itu adalah induk, dilambangkan dengan P. Gamet. Gamet adalah jenis kelamin, dilambangkan dengan G. Dan filial adalah keturunan, dilambangkan dengan
F. Keturunan bisa saja keturunan pertama atau F1, keturunan kedua atau F2, dan seterusnya. Monohibrid dominan, misalkan biji bulat B besar disilangkan dengan biji kisut B kecil. Biji bulat bersifat dominan dari biji kisut. Maka keturunan pertama genotip dan fenotipnya adalah induknya bulat disilangkan dengan kisut. Berarti B besar silangkan dengan B kecil. Maka gametnya adalah B besar, gametnya B besar, B kecil, gametnya B kecil. Untuk keturunan pertama atau F1, B besar disilangkan dengan B kecil menghasilkan B besar, B kecil, biji bulat. Ingat anak-anak ibu, kalau dia monohibrid dominan, kata kuncinya pada soal bersifat dominan. Untuk genotipnya, B besar, B kecil adalah 100% karena cuma satu, dan fenotipnya biji bulat 100%. Ingat, genotip itu merupakan lambang dan fenotip itu merupakan sifat yang tampak. Makanya genotipnya B besar, B kecil, fenotipnya biji bulat. Selanjutnya, untuk mencari keturunan kedua atau F2 monohibrid dominan adalah keturunan kedua F1 disilangkan dengan F1. Maka induk keduanya adalah B besar B kecil disilangkan dengan B besar B kecil. Gametnya adalah pisahkan antara B besar dengan B kecil dan satu lagi juga dipisahkan antara B besar dengan B kecil. Untuk persilangannya kamu perhatikan tabel berikut ini. B besar B kecil, B besar B kecil untuk tabel yang di bawah dan untuk tabel yang di atas B besar B kecil. Silangkan B besar dengan B besar menjadi B besar biji bulat, B besar dengan B kecil menjadi B besar B kecil biji bulat, B kecil dengan B besar menjadi B besar dan B kecil biji bulat, B kecil dengan B kecil menjadi B kecil biji kisut. Nah, untuk perbandingan genotipnya, ingat ya, genotip itu lambang, maka B besar banding B besar B kecil banding B kecil. B besar pada tabel ada 1, B besar B kecil pada tabel ada 2, dan B kecil pada tabel ada 1. Sehingga perbandingan genotipnya adalah 1 banding 2 banding 1. 25% banding 50% banding 25%. Nah, untuk perbandingan fenotipnya, ingat fenotip adalah sifat yang tampak, biji bulat banding biji kisut. Perhatikan pada tabel, biji bulat ada 3 dan biji kisut ada 1, sehingga perbandingannya 75% banding 25%. Untuk contoh soal yang kedua mengenai monohibrid semi dominan atau dominasi tak penuh. Contohnya, bunga merah M besar disilangkan dengan bunga putih atau M kecil. Bunga merah bersifat intermediate. Tentukan genotip dan fenotip pada keturunan pertama. Kata kunci untuk soal monohibrid semi dominan adalah ada kata bersifat intermediate. Perlu diingat ya, tadi yang monohibrid dominan bersifat dominan. Kalau yang semi dominan ini ada kata bersifat intermediate. Nah, induknya adalah bunga merah disilangkan dengan bunga putih. Maka gametnya M besar silangkan dengan M kecil. Diperoleh gamet M besar berupa M besar, M kecil berupa M kecil. Kemudian disilangkan antara M besar dengan M kecil, maka keturunan pertamanya adalah M besar M kecil. Dan warnanya merah muda. Kenapa merah muda? Karena dia bersifat semi dominan. Jadi sifat induknya separuh-separuh untuk anaknya. Nah, untuk keturunan pertamanya genotipnya adalah M besar M kecil 100%. Fenotipnya adalah bunga merah muda 100%.
Dan yang terakhir, bagaimana cara mencari keturunan kedua atau F2 pada dominasi tak penuh? Sama seperti pada dominan penuh tadi. Nah, F2 adalah F1 silangkan dengan F1. Keturunan pertama silangkan dengan sesamanya. Maka induk kedua, P2 adalah M besar M kecil silang M besar M kecil. Maka gametnya pisahkan antara M besar dengan M kecil. M besar M kecil. Pisahkan lagi antara M besar dengan M kecil, M besar M kecil. Masukkan ke dalam tabel seperti berikut ini. M besar M kecil, M besar M kecil. Silangkan M besar dengan M besar menjadi M besar warna merah. M besar dengan M kecil, M besar dengan M kecil menjadi M besar M kecil warna merah muda. M kecil dengan M besar menjadi M besar dan M kecil warna merah muda. M kecil dengan M kecil menjadi M kecil menjadi warna putih. Maka perbandingan genotipnya adalah M besar banding M besar M kecil banding M kecil 1 banding 2 banding 1. Karena M besar cuma 1 pada tabel, M besar M kecil juga cuma ada 2 pada tabel, dan M kecil juga cuma 1. Sehingga perbandingannya 1 banding 2 banding 1. 25% banding 50% banding 25%. Nah, untuk perbandingan fenotipnya adalah merah banding merah muda banding putih. Merah muda itu adalah M besar M kecil. Merah ada 1, merah muda ada 2. Putih ada 1, sehingga perbandingannya adalah 1 banding 2 banding 1 atau 25% banding 50% banding 25%.